Amin. Selamat malam, saudara-saudara. Puji Malam. Tuhan. Ya, saya melanjutkan persekutuan saudara-saudara tadi mengenai persiapan kita untuk besok, yang mana judul beritanya sangat panjang, yaitu bekerja sama dengan Tuhan untuk melaksanakan ekonominya melalui menjadi hambanya yang setia, yang meministrikan firman dengan beban dari Tuhan dan yang berkoordinasi dengan satu sama lain dalam kesehatian. Judul yang panjang ini ada 4 kata penting saja yang bisa kita sajikan, dan kemudian 4 kata ini saling berkaitan satu dengan yang lain. Yang pertama adalah ekonomi. Dari bahasa Yunaninya adalah oikonomia. Kemudian kata kedua adalah hamba-hamba yang setia, yaitu kata Yunaninya oikonomos. Yang ketiga adalah beban, dan yang keempat adalah koordinasi. Jadi, saudara hanya perlu memperhatikan 4 kata kunci ini atau 4 kata penting. Di awal, kalau saya menyampaikan topik ini, maka saya memulai dengan bahwa di dalam zaman Perjanjian Baru ada satu ministry. Ministry ini adalah ministry unik Perjanjian Baru, di mana melalui ministry ini melaksanakan tujuan kekal Allah yang terdapat di dalam Perjanjian Baru. Sedangkan di dalam Perjanjian Baru mengandung ekonomi Allah. Kata ekonomi Allah memang di dalam Alkitab bahasa Indonesia tidak ada. Tetapi kalau kita melihat bahasa asli, yaitu bahasa Yunani, bahasa yang dipakai untuk Perjanjian Baru, setidaknya ada 3 ayat yang menggunakan kata oikonomia. Ayat pertama, saya harap besok juga bisa dibacakan, 1 Timotius pasal 1 ayat 4, Efesus pasal 1 ayat 10, ini yang kedua, dan yang ketiga Efesus pasal 3 ayat 9. Karena kita perlu mendidik kaum saleh bahwa kata-kata yang kita pakai itu dipastikan memang ada di dalam Alkitab. Sehingga bila ada orang yang menyanggah, kalian ini ngomong ekonomi apa sih? Kan tidak ada di Alkitab. Padahal sesungguhnya di dalam bahasa Yunani, bahasa asli Perjanjian Baru, memang ada kata ini, oikonomia. Di mana kata oikonomia terdiri dari 2 kata. Yang pertama adalah oikos, ini mengandung arti rumah tangga atau rumah tangga Allah. Dan nomia, nomia ini adalah administrasi atau pengaturan. Maka di dalam rumah tangga Allah, Allah memiliki pengaturannya, Allah memiliki administrasinya. Di mana di dalam administrasi Allah, Allah mau menyalurkan dirinya sendiri ke dalam umat pilihannya
umat tebusannya dan umat yang dilahirkan kembali. Sehingga dia bisa menjadi sumber suplai hayat dan menjadi susunan di dalam mereka untuk mencapai pembangunan tubuh Kristus. Yang artinya, pembangunan tubuh Kristus itulah tujuan kekal Allah yang mau dicapai oleh ministry unik perjanjian baru Allah ini. Di dalam zaman Ayub, Ayub berkata di pasal 10 ayat 13, dia berkata demikian, tetapi inilah yang kau sembunyikan di dalam hatimu. Aku tahu bahwa inilah maksudmu. Seolah-olah Ayub berkata bahwa segala sesuatu yang menimpa dia tahu ini adalah maksud Allah. Tapi yang dia tidak tahu, apa maksud Allah itu? Karena maksud Allah itu, Allah sembunyikan di dalam hati Allah. Tetapi sampai di Efesus pasal 3 ayat 9 dan sebelumnya di ayat 8, Rasul Paulus berkata bahwa dia adalah yang paling kecil ini, dia diberi kasih karunia untuk memberitakan kekayaan Kristus yang tidak terduga. Dan untuk menerangi semua isinya, agar mereka dapat melihat betapa ekonomi misteri yang selama berabad-abad tersembunyi dalam Allah. Jadi Rasul Paulus ya memberitakan mengenai misteri yang tersembunyi selama berabad-abad itu. Nah, saudara-saudara, ini menunjukkan bahwa sesungguhnya subjek utama Alkitab adalah ekonomi Allah. Seluruh Alkitab adalah mengenai ekonomi Allah. Atau analoginya adalah Alkitab seperti jigsaw puzzle yang besar. Terdiri banyak potongan-potongan gambar, banyak puzzle. Tetapi bagaimana potongan-potongan gambar itu menjadi satu gambar yang utuh? Apa yang mengikatnya? Apa yang menyusunnya? Itulah ekonomi Allah. Allah sungguh mau menyalurkan dirinya sendiri ke dalam kita agar kita bisa disusun dengan dirinya. Dan akhirnya kita semua dibangunkan bersama menjadi ekspresinya, menjadi wakil kuasa baginya. Dan itulah pembangunannya yang adalah gereja sebagai tubuh Kristus. Ini adalah kata pertama yang mungkin saudara-saudara perlu sajikan dengan jelas, karena ini yang menjadi dasar dari pemberitaan minggu ini. Lalu yang kedua, ketika Allah mau menyalurkan dirinya, maka di dalam rumah tangga Allah ini, Allah membutuhkan hamba-hambanya yang setia. Allah membutuhkan penyalur-penyalurnya yang boleh dikatakan sebagai pengurus rumah tangga Allah. Dan ternyata di dalam bahasa Yunani menggunakan akar kata yang sama, yaitu oikonomos. Dan ini setidaknya ada di 4 ayat, atau saudara-saudara boleh lihat 3 ayat, atau tambah 1 4 ayat juga boleh. Ayat-ayat ini ada di Efesus pasal 3 ayat 2, Lukas pasal 12 ayat 42,
Titus pasal 1 ayat 7 dan 1 Petrus pasal 4 ayat 10. Banyak orang berpikir penyalur-penyalur ini adalah sebagian orang. Lalu sebagian besar yang lain hanyalah menerima. Ini adalah konsep alamiah. Tapi malam ini saya ingin menyampaikan bahwa di dalam konsep Allah tidak demikian. Di dalam konsep Allah, semua orang yang telah diselamatkan, yang telah berbagian di dalam rumah tangga Allah ini, harus menjadi oikonomos, menjadi penyalur-penyalurnya, hamba-hambanya yang setia. Jadi, ini bukan ditujukan kepada sebagian orang, tetapi ini adalah untuk kita semua. Karena cepat atau lambat, ketika kita menghadap penghakiman Allah, salah satu yang Allah mau menghakimi kita adalah kesetiaan kita dalam pelayanan. Lalu apa yang kita layankan? Menurut 1 Petrus pasal 4 ayat 10, kita menjadi yaitu pengurus dari berbagai kasih karunia Allah. Ya, dikatakan pengelola atau pengurus, pengelola yang baik dari berbagai kasih karunia Allah. Kasih karunia itulah Allah yang tersalur ke dalam kita sebagai pengalaman dan kenikmatan kita. Artinya tentu sebagai oikonomos, hamba-hamba yang setia, kita harus terlebih dulu menikmati penyaluran Allah. Dengan jalan datang kepada firman-Nya, bersekutu dengan Dia. Kita boleh melalui mendoa bacakan firman, berdoa, berkidung, bersekutu dengan Dia. Kita menjadi orang yang tenang di hadapan Tuhan, merenungkan Dia, menikmati penyalurannya, dan itulah kasih karunia. Kita mendapatkan kasih karunia. Kita menempuh kehidupan kasih karunia. Lalu kita harus belajar menyalurkannya. Maka di Matius pasal 24, siapakah hamba yang setia? Hamba yang setia adalah hamba yang memberi makan tepat pada waktunya. Nah, memberi makan ini adalah menyalurkan Allah melalui firman yang kita perhidupkan. Bukan firman yang kita mengerti saja, tetapi firman yang telah menjadi susunan kita, yang kita alami, yang kita nikmati, yang kita perhidupkan. Dan itulah yang kita sajikan. Itulah yang kita salurkan sebagai oikonomos. Maka ini bukan hanya untuk para full-timer, atau untuk para penatua, atau untuk para pewajib, atau untuk para gembala. Karena di dalam penghakiman Kristus, Kristus tidak memisahkan kelompok. Di sana kelompok full-timer, yang sebelah sana kelompok AKM. Tidak. Semua orang di pandangan Allah sama dan akan dihakimi. Apakah kita masing-masing adalah oikonomos yang setia, hamba-hamba yang setia, penyalur-penyalur Allah yang setia, sebagai pengelola, pengurus rumah tangga Allah, atau pengurus dari berbagai kasih karunia Allah.
Saudara-saudara, semoga perkata ini kiranya menerangi banyak kaum saleh dan waktu tidak banyak lagi dan kita harapkan banyak kaum saleh yang bangun, yang bangkit, tidak menjadi anggota yang datang bersidang, duduk tenang, hanya mendengar, diam saja. Kemudian begitu selesai pulang, lalu hanya ikut rutinitas tiap minggu. Seperti itu, Tuhan tidak berkenan. Tuhan mau kita semua, tidak terkecuali, menjadi oikonomos. Nah, kata ketiga adalah beban. Mengapa banyak orang tidak melakukan pelayanan dengan setia seperti yang Tuhan mau? Penyebab terbesar adalah tidak ada beban. Tidak ada beban artinya cuek, tidak peduli, dan merasa itu bukan urusan saya. Saudara-saudara, beban itu berkaitan dengan hubungan kita secara vertikal dengan Tuhan. Karena itu, untuk melaksanakan oikonomia sebagai oikonomos, kita perlu memiliki beban yang berasal dari Allah. Dan itu sangat berkaitan hubungan vertikal kita dengan Allah. Nah, di berita ini sangat menarik karena diberikan contoh di dalam Alkitab seorang manusia beban. Bukan manusia bebal ya. Manusia beban atau manusia pemikul beban. Siapakah dia? Adalah salah satunya Yesaya. Yesaya. Yesaya adalah seorang nabi besar yang hidup di zaman raja-raja. Dan pada waktu dia hidup di zaman raja-raja itu, kondisi bangsa Israel adalah kondisi yang bebal. Kondisinya sangat berat. Saya bacakan beberapa ayat di Yesaya pasal 1. Di Yesaya pasal 1, ayat 2 saja. Tuhan berkata, "Aku membesarkan anak-anak dan mengasuhnya, tetapi mereka memberontak terhadap aku." Itulah situasi, kondisi di mana Yesaya melayani. Orang Israel memberontak terhadap Allah. Kemudian Allah berkata di ayat 3, "Lembu mengetahui pemiliknya, tetapi Israel tidak." Dengan kata lain, Israel ini kalah sama lembu. Lembu saja tahu pemiliknya, Israel tidak. Kemudian keledai mengenal palungan tuannya. Keledai itu tahu di mana tempat palungan tuannya, yaitu palungan tempat tuannya memberi dia makan. Keledainya aja tahu, tetapi umatku tidak. Wah, saudara-saudara, saya membayangkan kalau saya melayani di tengah orang-orang seperti ini, apakah saya masih punya beban? Tapi itulah Yesaya. Yesaya pasal 1 ayat 1. Dimulai dari Yesaya melihat visi. Kemudian Yesaya pasal 2 ayat 1. Yesaya melihat firman. Ada visi, ada firman. Maka Yesaya mendoakannya dan disitulah dia mendapatkan beban. Kata beban ini berasal dari nama Yesaya bin Amos. Yesaya berarti keselamatan Yehova. Sedangkan nama Amos di sini adalah ayahnya Yesaya. Amos memiliki arti pemikul beban.
Karena itu Yesaya adalah manusia beban, manusia pemikul beban. Maka di Yesaya pasal 6 ayat 8, ini tentunya ayat yang seharusnya tidak asing bagi kita. Di situ Tuhan bertanya, siapakah yang akan kuutus? Siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka saud Yesaya, ini aku, utuslah aku. Itulah orang yang mau memikul beban. Padahal nggak enak. Karena dia berhadapan dengan orang-orang yang tidak peduli terhadap Tuhan. Dan akhirnya betul, akhir dari hidup Yesaya. Dia hidup di setidaknya 5 dinasti raja, dan akhirnya dia mati martir. Dia dibunuh. Kesetiaannya sampai akhir. Bahkan kesetiaannya itulah yang mengantar dia mati martir bagi Allah. Itulah beban. Nah, hari ini juga menjawab mengapa banyak anak-anak Tuhan di dalam gereja, di dalam pemulihan Tuhan, berapa persen yang aktif menjadi hamba yang setia, yang mau menyalurkan Kristus kepada orang yang belum beroleh selamat melalui Injil, kepada anak-anak Tuhan yang lemah, yang hilang melalui pergi merawat, pergi menjenguk, pergi menggembalakan. Mengapa tidak banyak? Karena tidak ada beban. Maka kiranya Tuhan menerangi kita semua. Mari kita memulihkan hubungan yang normal dengan Tuhan. Kita memiliki visi melalui persekutuan kita dengan Tuhan. Mendapatkan firman-Nya yang hidup. Kita berdoa, dan jangan lupa, kita juga menjadi orang yang mendoakan banyak orang. Membawa kondisi banyak orang kepada Tuhan. Kalau kita tidak pernah pergi merawat orang dan tidak pernah mendoakan mereka di hadapan Tuhan, ya pasti tidak ada beban. Beban muncul ketika kita memiliki persekutuan dengan Tuhan, menikmati firman-Nya, dan kita juga berdoa syafaat bagi banyak orang yang kita kenal, yang kita tahu di sekitar kita, yang belum percaya Tuhan. Anak-anak Tuhan yang lemah imannya, yang sekarang di dalam sidang hanya on off, yang bahkan mungkin menjadi domba yang hilang. Kita ingat, kita mendoakan dia, berdoa syafaat, maka otomatis kita menerima beban. Bukan karena tugas, bukan karena disuruh-suruh, dan lebih-lebih bukan karena target, tetapi karena beban yang Tuhan taruh di dalam kita. Lalu, untuk menjadi oikonomos, perlu kata keempat. Secara vertikal, kita perlu memiliki beban. Tetapi secara horizontal, kita perlu koordinasi dengan sehati. Mengapa perlu koordinasi? Karena kita adalah anggota keluarga Allah. Karena oikonomia adalah bagi rumah tangga Allah. Dan itu menunjukkan kita tidak bisa individu. Kita perlu berkoordinasi bersama dengan kesadaran tubuh Kristus. Maka di sini ada contoh yang baik, yaitu di 1 Korintus pasal 1 ayat 1, ketika Rasul Paulus menulis surat 1 Korintus, Paulus menyebut satu nama, yaitu Sostenes. Kalau kita cek nama ini di dalam Perjanjian Baru, hanya muncul satu kali. Ini menunjukkan tokoh Sostenes sebetulnya bukan tokoh yang punya pamor, yang terkenal. Tetapi
Paulus merasa penting menyebut nama ini ketika dia berhadapan dengan gereja di Korintus. Ini menunjukkan bahwa Paulus memiliki kesadaran tubuh, memiliki roh yang berkoordinasi. Dia tidak bisa sendiri menulis surat ini. Dia tidak bisa sendiri menyampaikan beban ini kepada gereja di Korintus. Dia perlu rekan, yaitu Sostenes. Maka ketika kita belajar menyalurkan Allah, kita harus belajar melakukannya di dalam koordinasi yang manis, yaitu sehati, di dalam ikatan damai sejahtera. Nah, untuk mencapai ini, pertama-tama kita perlu belajar miskin di dalam roh, yaitu Matius pasal 5 ayat 3. Miskin di dalam roh artinya kita memiliki roh yang terus mau belajar, roh yang memerlukan bantuan, roh yang bisa mengapresiasi orang lain, sehingga melihat orang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Tapi bukan minta orang lain yang menggantikan kita atau kita yang menggantikan orang lain. Tetapi adalah saling mengapresiasi, saling memerlukan dan saling diperlukan. Sehingga kita bisa saling bergantung satu dengan yang lain. Nah, yang kedua, kita harus belajar bersekutu secara menyeluruh, artinya kita harus belajar dibaurkan bersama. Ini adalah 1 Korintus pasal 12 ayat 24. 1 Korintus 12 ayat 24. Kita harus belajar dibaurkan bersama. Nah, di dalam dibaurkan bersama, tentu perlu menerapkan salib Kristus. Karena kita ini, kalau tidak digiling, seperti biji gandum, kalau kita tidak ditumbuk, digiling, dihancurkan, tidak akan mungkin menjadi tepung. Dan kalau tidak ada tepung, tidak mungkin menjadi satu roti. Supaya kita terbangun sebagai satu roti, sebagai biji-biji gandum, kita perlu ditumbuk, digiling, dihancurkan, sehingga kita menjadi satu tepung. Ditambah dengan minyak, yaitu roh itu, yang membakar kita. Akhirnya kita dibaurkan bersama menjadi satu roti. Itulah koordinasi. Koordinasi melebihi dari kata kerjasama. Karena kerjasama sebagai tim, itu masih ada egonya. Ego masing-masing masih ada. Tetapi kalau koordinasi, dibaurkan bersama, sudah tidak ada lagi ego. Karena kita hanya punya satu kepentingan. Kepentingan sang kepala. Kepentingan tubuh Kristus. Dan yang terakhir, kita perlu bertumbuh di dalam hayat tubuh. Dan bagaimana bertumbuh di dalam hayat tubuh? Maka kita harus berdoa bersama. Di dalam doa bersama, kita dibaurkan, kita membiarkan hayat tubuh bertumbuh, dan kita juga perlu melalui makan. Ya, di sini makan Kristus sebagai pohon hayat. Makan Kristus sebagai mana yang tersembunyi. Makan Kristus sebagai hari raya kita. Artinya, makan segala kekayaan Kristus. Saudara, dengan demikian, kita akan dilepaskan dari egosentris, dilepaskan dari individual. Hayat tubuh di dalam kita bertumbuh, sehingga kita menang atas ego, daging, susunan alamiah kita, dan kita dibangunkan bersama, saling berkoordinasi, saling menggembalakan. Nah, dengan demikian, penyaluran Allah di antara keluarga Allah, rumah tangga Allah, saluran itu adalah saluran yang deras. Tidak ada hambatan, tidak ada rintangan. Demikian kebangunan itu akan terjadi di antara kita. Demikianlah gereja akan terbangun. Allah akan dipuaskan.
Jadi saya kira 4 kata penting itu sekarang kita bisa lihat satu benang merahnya. Dimulai dari ekonomi Allah, kemudian memerlukan penyalur-penyalurnya, dan sebagai penyalur-penyalurnya, kita harus punya 2 sayap yang seimbang. Hubungan kita dengan Allah membuat kita menjadi orang yang memikul beban. Dan secara vertikal, kita belajar berkoordinasi secara sehati. Maka demikianlah ekonomi Allah, penyaluran Allah di antara kita tidak ada hambatan, dan demikian Allah dipuaskan karena Allah mendapatkan pembangunannya. Puji Tuhan, kiranya kita masih perlu berdoa lagi. Moga Tuhan memberi kita urapannya yang kaya dan segar, sehingga besok firman-Nya membangun gereja. Tuhan memberkati, saya kembalikan ke Saudara Oki. Amin.